boleh boleh saya minta waktu sebentar ya. Boleh Bu. Apa namanya? Sepertinya ada yang mau Ibu bicarakan ya? Ya Wira, saya mau menyampaikan sesuatu hal yang ingin saya sampaikan mengenai kondisi anak didik saya, siswa saya di kelas kan. Saya kan akhir-akhir ini sudah melaksanakan ulangan harian. Jadi saya sampai sekarang itu masih terpikir Wira, apa kendalanya? Karena hasil dari ulangan siswa saya itu nilainya cuma ada 5 orang yang tuntas. Semuanya itu ada 30 siswa. Jadi kendalanya apakah di saya atau di siswanya Wira? Makanya itu saya masih berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya mau jadi sama Wira. Berarti ini tujuan Ibu kemari mau apa namanya saling sharing ya tentang kendala Ibu di hasil ulangan siswa ya. Kelas berapa tuh? Kelas saya mengajar itu kelas 2 IPA. Jadi kalau menurut Ibu nih, tadi Ibu jelaskan identitas ya. Kalau boleh tahu Bu, kalau dalam pembelajarannya bagaimana? Pembelajaran yang saya terapkan itu seperti biasa Bila. Saya menjelaskannya itu sampai jelas. Materi yang saya sampaikan itu jelas sekali saya sampaikan. Saya memberikan contoh, saya menulis cepat tulis. Jadi setelah saya jelaskan, padahal saya merasa saya sudah menjelaskan sampai jelas Bila. Tapi siswa saya itu ketika saya melaksanakan ulangan, tapi nilainya masih sedikit yang tuntas. Kira-kira ada nggak solusi coba ini? Kendalanya apa? Kira-kira. Ini kalau kita lihat dari segi kehadiran gimana? Kehadiran siswa pada saat yang pelajaran. Kalau kehadiran siswa saya itu positif karena siswa saya itu kan siswa putri. Jadi tidak ada kendala di kehadiran. Karena saya sedang menerapkan siswa itu harus tetap tepat waktu. Jadi setiap hari ada masuk dengan saya. Kalau dari segi dalam proses pembelajaran itu bagaimana? Bagaimana siswanya dalam proses pembelajaran? Kalau karena saya kan mengajar bahasa Inggris juga, ya. Mungkin bahasa Inggris itu sulit. Jadi mungkin mereka sulit menyelesaikan soal yang saya berikan karena kendalanya juga mungkin sarana atau apa namanya kamus mereka itu tidak ada. Jadi saya sangat terkendala dalam mengajar karena kita harus menerjemahkan semua teks artinya. Jadi itu kendala bagi saya. Kalau di pustaka Bu, bagaimana dengan kamusnya? Kalau mau belajar bahasa Inggris bukan cuma ada buku paket. Jadi buku paket itu dibagikan ke siswa semua. Yang siswa itu tidak siswa ada buku paket. Kalau kamus itu tidak ada. Itulah kendalanya. Jadi mungkin kalau dalam satu kelas itu mungkin kalau ada 1 orang atau 2 orang pokoknya ada beberapa jadi tidak semua. Pernah nggak itu mengungkapkan apa namanya pustakawan? Kalau pustakawan mungkin saya belum menyampaikan. Tapi kalau kepada kurikulum saya sudah pernah menyampaikan. Nanti akan kembali di masalah kampus. Kalau misalnya dengan siswanya ada ibu kemukakan nggak misalnya saran untuk ada kamu? Ya saya sudah mengusulkan kepada mereka karena saya sudah menyampaikan kalau belajar bahasa Inggris itu butuh kamu. Jadi dengan sendirinya sedikit-sedikit mereka itu akan mengenal kata-kata Indonesia. Nah, tapi kalau untuk dari segi kamus, ibu sudah bicarakan ya. Mungkin nanti akan ditindaklanjuti
segi lain Bu, mungkin dari segi pembelajarannya di kelas bagaimana? Kalau model pembelajaran yang saya laksanakan itu kan biasa aja sih sebenarnya. Nah mungkin kalau kita mau menggunakan teknologi itu mungkin kendala juga. Nah, misalnya kalau mau menayangkan video atau apa semacam itu kan, karena ada kendalanya, tidak ada joknya gitu ya. Itu susah juga kira. Jadi, untuk saya mau menerapkan model pembelajaran yang lebih menyenangkan, kira ada cara lagi nggak kira? Pembelajaran. Jadi selama ini menerapkan model ceramah gitu ya. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Terus kendala ibu tadi tidak ada mayor sehingga tidak bisa menayangkan ya. Kalau dari menayangkan berarti kan medianya, pembelajarannya kan. Terus kalau dari segi kamus juga ada di perkembangan tadi kan. Eh, jadi kalau misalnya untuk kendala apa namanya untuk model pembelajarannya di sekolah kita kan ada di bahasa Inggris seperti Pak Syariah. Kamu nggak lihat cara Pak Syariah? Kalau saya lihat, saya pernah melihat teman saya bilang aja mungkin lebih menyenangkan kalau kita terapkan model pembelajaran lebih berkelompok. Apakah bisa berhasil ya kalau kita menerapkan model pembelajaran berkelompok? Kalau dari ibu ini menurutkan ibu gimana? Yang sudah belajar bahasa Inggris. Ya tadi kan menyenangkan ya, menyenangkan. Mungkin bisa saja, bisa saja berhasil tidak berhasil ya, karena kan belum diterapkan. Jadi berarti dari pemaparan ibu tadi salah satu permasalahan yang kita dapatkan di sini adalah kendala dalam model pembelajaran. Ini kira-kira apa namanya model pembelajaran yang seperti apa nih kira-kira bisa diterapkan? Model pembelajaran yang akan saya laksanakan ketika saya sudah melihat teman saya itu bisa jadi itu model pembelajaran berkelompok gitu. Karena saya ada melihat dekat saya itu menerapkan model pembelajaran berkelompok. Jadi bagus tuh. Berarti rencana ke depan gimana nih biar pembelajarannya lebih menyenangkan? Kan salah satu permasalahannya tadi di model pembelajarannya biar menambah minat belajar siswa nih. Kira rencana ibu dalam apa namanya merubah model pembelajaran rencana saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran kelompok seperti yang teman saya sudah terapkan. Karena saya ada juga pernah membaca itu model yang pembelajaran yang ingin kita terapkan kalau dalam model pembelajaran berkelompok itu siswa bisa lebih menyenangkan karena siswa itu bisa berbagi ide pendapat dengan teman sekelompoknya. Kalau berhasil tidak berhasilnya saya nggak bisa jamin ya. Sebelum kita coba, ini berarti kan ibu sudah buat rencana. Rencananya ini gimana nih? Direvisi rencana gimana nih? Kalau dari ibu langkah yang untuk memperbaiki pelajaran ini karena ketika kita mengajar berarti kan harus ada model pembelajaran gitu ya, model pembelajaran yang kita terapkan itu supaya pembelajaran kita itu tercapai apa yang kita harapkan. Ada ibu apa namanya ibu refleksi terhadap proses pembelajaran selama ini. Kalau saya pikir bilang saya sudah mengajar, sudah menjelaskan materi yang sesuai yang sudah saya laksanakan, tapi masih ada juga nilai siswa saya itu sedikit 5 orang, masih banyak yang tidak tuntas, cuma 5 orang yang tuntas, tapi 25-nya lagi tidak tuntas. Jadi saya sangat mengharap jadi bagaimana caranya ke depan itu supaya jangan lagi seperti ini. Kira solusinya bagaimana? Ini ibu harus
biar dapat solusi harus tahu dulu nih kendalanya gimana ya. Boleh saya tanya nih ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran di kelas nih, kalau dari segi kehadiran siswa bagaimana? Kehadiran siswa saya itu tidak ada masalah, Mira. Kita selalu masuk pada pelajaran saya. Kenapa juga, Bu ya? Karena siswa itu datang waktu belajar saya, kecuali kalau siswa itu nggak masuk, otomatis pasti dia nggak tahu lakukan apa yang sudah saya jelaskan, sudah yang saya ajarkan. Tapi padahal siswa datang, saya sudah menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan, yang seharusnya saya lakukan lagi, saya sudah laksanakan. Model pembelajarannya seperti apa yang sudah dilaksanakan di kelas? Pembelajarannya itu sebenarnya biasa aja, Wira. Saya cuma menjelaskan, memberikan contoh, saya menulis dari papan tulis, jadi siswa itu mendengar dengan baik apa yang saya sampaikan. Berarti model pembelajarannya Bu masih model pembelajaran ceramah ya? Bisa dikatakan lebih kurang seperti itu ya. Terus pada saat proses pembelajaran seperti itu, minat antusias siswa nih atau keaktifan siswa di kelas bagaimana? Kalau siswa di kelas yang saya ngajar itu, ketika saya jelaskan, dia mendengar. Tetapi saya ketika saya sudah menjelaskan, saya memberi waktu mereka itu mau bertanya apa yang mereka mungkin tidak paham. Saya sudah memberi waktu pada mereka. Tapi kadang-kadang siswa tidak ada yang bertanya, Wira. Jadi saya berpikir kenapa siswa itu ketika saya mau meminta mereka untuk bertanya, mereka eh, tidak ada yang bertanya. Apakah mereka itu tidak tahu apa yang harus ditanyakan, atau mereka tidak berani bertanya, Wira, atau dia mungkin takut sama saya, ya? Pernah nggak Ibu dekati nih siswa ini ditanyakan apa sih kendalanya? Kalau saya eh, secara pribadi seorang pendidik itu jelas, Wira, saya sedang melakukan pendekatan kepada siswa. eh, Kenapa siswa itu tidak tertarik atau tidak apa namanya, tidak tahu atau mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Saya sudah melakukan pendekatan, Wira. Katanya Tanggapan siswanya bagaimana? tanggapan siswanya itu biasanya, Wira, dia masih nyium aja. Maka apa itu maksudnya, Wira? Apakah mereka itu tidak berani mengutarakan pendapatnya? Bisa jadi sih Bu. Kalau untuk ini aja tadi Bu katakan berarti model pembelajaran yang Ibu terapkan lebih cenderung ke menjelaskan, kemudian Ibu menunggu siswa bertanya, dan siswa tidak bertanya anggapkan Ibu mungkin dalam tanda kutip sudah paham gitu ya. Ini aja Bu, di sekolah kita ini kan ada rekan-rekan kita mungkin yang menerapkan model-model pembelajaran lain, ada nggak pernah Ibu lihat? Saya pernah sih melihat teman saya itu disupervisi, karena di sekolah kami itu juga kan ada melakukan belajar supervisi. Ya yang kemarin itu berarti yang diminta kita melihat kawan kita mengajar ya. Ya. Gimana Bu ketika Ibu lihat kawan Ibu yang mengajar di supervisi itu? Kalau dari hasil yang sudah saya lihat itu, memang rekan saya itu sudah melaksanakan model pembelajaran yang sangat menarik. Jadi sehingga siswa itu aktif dan sangat menyenangkan dalam belajar. Terus kalau Ibu seandainya pembelajaran itu Ibu terapkan di kelas Ibu bagaimana? Kalau Menurut saya, eh, menurut saya sih bukan. Saya rasa itu metode yang sangat tepat untuk diterapkan. Saya akan mencoba mengubah model pembelajaran saya seperti yang sudah teman saya terapkan. Jadi mungkin kedepannya model hasilnya itu mungkin akan tercapai seperti yang kita harapkan. Insya Allah kemungkinan yang direncanakan. tapi rencana itu nih
mau merubah model pembelajarannya ya. Dari yang biasanya menjelaskan, mungkin ini akan mengubah kelompok belajar gitu ya. Oke, jadi rencana kedepannya bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan model pembelajaran yang seperti itu ya tadi? Jadi sebagai seorang guru itu bukan dalam mengajar itu kan harus ada rencana pembelajaran, istilahnya seperti itu ya. Jadi di dalam RPP itu kan ada model pembelajaran yang kita buat. Jadi model pembelajaran itulah yang kita terapkan di kelas. Jadi kita akan mencoba dengan metode pembelajaran discovery. Jadi kita mencoba terapkan, tapi kalau berhasil, jadi alhamdulillah. Tapi kalau tidak berhasil, mungkin ini model pembelajaran ini tidak sesuai dengan gaya-gaya siswa. Jadi kita harus mengubah dengan model pembelajaran yang lain. Ya, alhamdulillah nih pemahaman ibu sudah luar biasa nih. Tinggal penerapannya nih. Ini kira-kira kapan nih mau ibu rencanakan merevisi RPP? Kemudian ada nggak kira-kira kawan atau siapa yang mau ibu ajak dalam proses merevisi proses pembelajaran? Jadi saya mau mencoba mengajak rekan saya Ibu Wahyuni untuk mengubah model pembelajaran yang ini saya terapkan, karena saya lihat beliau berhasil, maksudnya sudah menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan. Apa nih kira-kira ibu mau menjumpai ibu Wahyuni? Jadi kalau saya rasa karena ini kan untuk proses pembelajaran siswa yang lebih baik, jadi secepatnya Bu ya, secepatnya saya akan minta bantu kepada Ibu untuk bisa bekerjasama mengubah model pembelajaran saya yang ingin saya terapkan. Rencana yang bagus, luar biasa ini Bu. Jadi kan di perbincangan tadi kira-kira apa nih yang dapat ibu simpulkan? Jadi yang bisa saya simpulkan adalah model pembelajaran yang harus bisa terapkan di dalam kelas karena kita itu adalah model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tadi apa sih yang dapat ibu simpulkan? Apakah ibu sudah menemukan masalah ibu dan menemukan solusinya? Kalau dari hasil perbincangan kita ini bukan berarti saya sudah agak sedikit lega, senang karena saya sudah mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya saya itu bisa mengubah model pembelajaran saya sehingga pembelajaran di kelas saya itu bisa berhasil tercapai sesuai yang ingin diharapkan. Bagus. Jadi nanti mudah-mudahan ya kita kan semua guru berharap kan yang terbaik untuk siswa kita. Harapan kita siswa kita tuntas dalam pembelajaran. Berarti kira ketika kita nanti sudah mengubah RPP atau model pembelajaran yang sudah saya ubah, berarti saya sudah bisa bawa perbandingan ya. Jadi maksudnya sebelum dan sesudah selesai itu nanti bagaimana ya? Bagus. Nanti kan setelah ibu rencanakan kan akan dipraktekkan untuk pembelajarannya. Nanti bisa ibu lihat kalau bisa bukan materinya kan materi yang sama juga, biar lebih materi juga materi yang sama ibu ulang kembali seperti yang sudah ibu rencanakan. Ibu katakan juga tadi nanti akan kita lihat perbandingan nilainya gitu. Gimana perasaannya? Perasaan saya sudah tenang ya, karena jadi saya tidak terpikir lagi, jadi sekarang saya sudah dapat solusi yang tepat, jadi sehingga saya nanti bisa lebih senang dalam mengajar siswa saya. Alhamdulillah. Jadi emang kita kan bersama rekan guru ya harus saling sharing biar kita tahu permasalahan kita. Karena kadang-kadang kita perlu bantuan orang lain ya dalam menemukan permasalahan kita. Dan mungkin nanti dari hasil kita diskusi kita akan menemukan solusinya, menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan kita. Jadi nggak masalah kapan nanti kalau mana tahu nanti ibu punya permasalahan lagi boleh. Nanti boleh Bu ya, ketika nanti ke depannya mungkin saya masih tetap ada kendala, berarti saya bisa juga sharing sama bisa, ibu ya. bisa. Nanti saya mana tahu saya juga punya masalah bisa saya sharing. Jadi kita sama-sama saling sharing tidak masalah.
Gimana Bu untuk hari ini? Ya, alhamdulillah saya sudah senang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Wira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.